Belajar hukum tata negara kita bicara soal sejarah, mata rantai sejarah. Kenapa? Karena ada kaitannya. Ya, contoh kasus tanah dah. Tanah itu kan ada tanah bekas jajahan Belanda, tanah-tanah perkebunan yang sebagian dikuasai oleh orang. Ya, kalau seandainya Anda studi tentang tanah, ya kan, ada tanah bekas perkebunan Belanda, itu punya orang. Apakah mau dihapuskan begitu saja? Setelah Belanda tidak lagi menjadi penguasa Indonesia, kan tidak. Jadi sejarah. Katakanlah juga tentang tadi soal tanah yang paling dikuatkan. Soal administratur, dulu ada kewedanaan, itu warisan pemerintah Belanda, tapi masih berlaku sampai tahun sekian baru dihapuskan kewedanaan. Jadi tidak otomatis. Kenapa? Karena ada pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang 45 ya kan mengatakan bahwa segala sesuatu yang masih ada selagi belum diadakan oleh Undang-Undang Dasar maka dia berlaku. Ya kan? Tidak boleh ada rek vakum. Hukum tata negara ini mengikuti sejarah pemerintahan, termasuk sejarah pergantian pemerintahan. Kita lihat misalnya bagaimana Dekret 59 Juli 59. Ya kan? Itu kan ada suatu produk hukum revolusioner. Tidak dikenal itu dekret. Ya, bagaimana presiden memperlakukan Undang-Undang Dasar dengan dekret. Undang-Undang Dasar sendiri mengatakan yang berhak membuat Undang-Undang Dasar adalah Majelis Permusuhan Rakyat. Jadi kita ikuti nih. Tapi sejarah mengatakan kondisi itu diterima. Bayangkan presiden memberlakukan Undang-Undang 45 yang di dalamnya ada aturan presiden tidak punya kekuasaan untuk membubarkan DPR. Tapi DPR dibubarkan. Ya, kemudian lembaga-lembaga negara ditunjuk oleh pribadi presiden. Jadi kalau kita bicara tentang sejarah tata negara, itu erat kaitannya dengan sejarah politik satu bangsa. Di mana-mana begitu. Dulu pernah seorang presiden Amerika ya, mau dicalonkan untuk ketiga kalinya. Ya kan? 2 kali masa jabatan sudah cukup berat, ditambah lagi 1 masa jabatan, dia stroke, ya meninggal. Setelah itu dibatasi masa jabatan. Jadi amandemen konstitusi Amerika juga mencakup masa jabatan presiden. Jadi sekali lagi itu ya. Kemudian juga ada pergeseran misalnya, ya kan. Jadi kita dalam mempelajari sejarah politik tidak bisa salah mencalahkan. Ya, karena itu kenyataan sejarah begitu. Kita hanya bisa mengkaji generasi baru. Ya, saya termasuk beruntung karena studi saya tentang tata negara dalam masa transisi demokrasi. Ya, dari studi saya selesai tahun 2003 ya, ketika terjadi proses transisi. Kalau sebelumnya mungkin era terbaru dan lain terjadi. Sekarang itu bro. Ini kediaman Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia, ya, atau Jakarta Tempo dulu. Ini adalah gedung sate, pernah menjadi kantor pemerintah Hindia Belanda untuk daerah Jawa Barat atau Priangan. Ini adalah kantor gubernur. Ini adalah peristiwa pengakuan kedaulatan oleh Belanda kepada Wakil Presiden Muhammad Hatta berpidato. Ini adalah kediaman penguasa Jepang di Jakarta pada tahun 19. Foto ini adalah peristiwa perjanjian Linggarjati ya, di daerah. Ini adalah pengambilan sumpah Jenderal Soeharto untuk menjadi pejabat presiden pada bulan Maret 1967. Soeharto menyatakan berhenti sebagai presiden pada 21 Mei 1998
menyusul gelombang demonstrasi anti pemerintah karena krisis ekonomi dan moneter. Habibie dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ketiga pada 21 Mei 1998 menggantikan Soeharto. Presiden Abdurrahman Wahid diberhentikan oleh MPR RI pada Juli 2001 karena pidatonya ditolak soal pertanggungjawaban kasus Pulau Kit dan Brunei Kit. Megawati Soekarno Putri dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia kelima pada 23 Juli 2001 menggantikan Presiden Abdurrahman Wahid yang diberhentikan oleh MPR. SBY dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6 pada 20 Oktober 2004. SBY kembali dilantik sebagai Presiden untuk periode 5 tahun berikutnya pada 20 Oktober 2009. MPR melantik Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 pada 20 Oktober 2014 untuk masa jabatan pertama 5 tahun, kemudian dilantik kembali sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2009. Prabowo Subianto dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8 pada 20 Oktober 2024 ya, untuk masa jabatan 5 tahun ke depan.